Salam sejahtera buat kita sekalian. Renungan firman Tuhan pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026. Pertama Raja-Raja 9 ayat 6-7. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Tema karisma tanpa karakter berujung kegagalan. Di awal perjalanan hidupnya, Salomo memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati hidupnya secara jasmani dan rohani. Namun sayangnya, Salomo tak mampu menjaga kualitas rohaninya secara konsisten. Sekalipun orang punya karisma yang luar biasa, tapi jika tidak disertai dengan karakter yang baik, Tuhan pasti tidak berkenan. Padahal karakter merupakan kualitas hidup yang sesungguhnya dari seseorang sebagai hasil dari berproses, membayar harga, dan kerelaannya untuk dibentuk dan dipimpin Roh Kudus. Karakter bisa berbicara tentang buah roh, dan kelemahan Salomo dalam hal karakter inilah yang akhirnya mengantarkan dia kepada kehancuran. Awalnya Salomo meminta hikmat kepada Tuhan dengan tujuan agar mampu memimpin bangsanya secara adil dan bijaksana. Tapi lambat laun ia mulai menyalahgunakan hikmat tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri dan memperkaya kerajaannya. Sebab setiap orang yang datang kepadanya selalu membawa upeti. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Pertama Raja-Raja 10 ayat 25. Berstatus sebagai raja dengan kekayaan melimpah semakin memudahkan Salomo untuk memuaskan keinginan dagingnya. Sampai-sampai ia mempunyai 700 orang istri dan 300 orang gundik, yang kesemuanya adalah perempuan asing. Firman Tuhan sudah memperingatkan, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Pertama Raja-Raja 11 ayat 2. Akhirnya hati Salomo pun dicondongkan kepada ilah-ilah lain dan tidak lagi sepenuhnya berpaut kepada Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada firman akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13. Salomo lupa bahwa janji Tuhan adalah janji bersyarat. Jika ia tidak lagi hidup taat kepada Tuhan, kehancuran hidup yang akan dialaminya. Tidak lagi taat kepada firman Tuhan, karir dan hidup Salomo menjadi hancur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan berterima kasih lewat firman-Mu kami diingatkan dan belajar dari kisah Salomo. Ketika taat, Tuhan memberkati dengan berbagai hal. Tapi ketika tidak taat, kebinasaan itu terjadi. Itulah konsekuensi dari sebuah pilihan. Ajar kami Tuhan untuk taat dalam menjalani hidup. Kami sadar bahwa kedagingan kami sering menggoda dan mengganggu. Tapi biarlah kami memiliki hati yang berpaut kepada Tuhan untuk selalu memimpin arah hidup kami di jalan yang benar. Terima kasih untuk sabda-Mu, berkati kami, berkati pendengar sabda Tuhan, bahkan setiap orang dalam menjalani hidup, dan biarlah keselamatan itu menjadi milik kami. Ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.